Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Mayob bersama saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini adalah lanjutan dari tutorial Mayob yang keempat kemarin ya. Teman-teman bisa cek kembali. Saya sudah urutkan dari mulai tutorial pertama sampai keempat. Ini adalah tutorial kelima. Di sini akan membahas tentang bagaimana kita membuat dan menyiapkan data pelanggan dan pemasok ya. Jadi kita akan buat data customer dan data supplier kita di video kali ini ya. Nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita input inventory kita ya, atau persediaan kita. Seperti biasa kita harus sediakan dulu datanya. Ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Teman-teman bisa buka kembali, open, kemudian buka file latihan ini ya. Mudah-mudahan masih ada ya file latihan teman-teman. Ini open. Oke, ini Oke, kita udah masuk ke file Mayobnya. Nah, kita akan buat data pelanggan ya. File latihannya seperti biasa yang kemarin. Nah, ini sudah ada data pelanggan. Nah, ini data pelanggan. Berarti kan ini ya saldo piutang data pelanggan dari C01 sampai C05. Kodenya. Kalau pemasok ini S01 sampai S05. Nah, kita akan input datanya dulu ya. Sebelum saldonya kita input datanya dulu. Caranya cukup mudah. Kita masuk lagi ke Mayob. Masuk ke list. Lalu pilih card. Nah, ini ya. Jadi card ini ada customer, nanti kita akan input data customer kita, ada supplier, nanti kita akan input data supplier kita. Nah, di sini ada employee dan personal. Ini nanti akan saya tunjukkan di latihan yang kedua ya. Ini kebetulan di latihan yang pertama ini masih belum lengkap ya data employee dan personalnya. Kita baru sampai customer dan supplier. Atau bisa juga masuk ke sini card file. Ya. Nah, nanti di card file ini akan terlihat listnya siapa saja. Nah, ya sama aja sebetulnya ya, tadi bisa melalui list lalu card. Ini all card, customer, supplier, atau teman-teman masuk ke card file, card list. Nah, ini sama aja ya. Kemudian setelah masuk ke sini ada new. Kita akan masukkan dulu data konsumen, customer ya. Kode di sini tergantung dari teman-teman pengkodeannya bagaimana. Silahkan. Kalau kebetulan di soal latihan ini C01 sampai C05. Mungkin C ini menandakan customer. Oke, kita pilih new. Nah, pastikan kalau kita input data customer, card type-nya itu adalah customer. Nah, ini apakah memang company, perusahaan, atau perorangan. Kalau misalnya customer-nya perorangan, kita pilih individu. Kalau customer-nya company, kita pilih company. Nah, kebetulan di contoh soal ini adalah company, PT Mahakam. Saya contohkan dulu satu ya. Kita input namanya, saya kopikan aja biar lebih mudah. Namanya PT Mahakam. Teman-teman tinggal klik aja tab. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya informasinya. Card ID-nya kita isi dengan kode pelanggan C01. C01. Nah, ini lokasinya, alamat dari customer ini ada di Jalan Raya Kebon Jeruk
kita copy saja biar mudah. Nah, kotanya Jakarta. Ini sebetulnya bisa diisi bisa tidak ya. Kalau misalnya diisi lengkap berarti kita punya informasi data customer lengkap. Nyatanya teman-teman harus isi ini dengan lengkap supaya database customer kita ini tersedia lengkap sewaktu-waktu dibutuhkan ada gitu ya. Nah, teman-teman tinggal isi aja semua. Website, kontaknya siapa gitu ya. Phone number. Karena memang ini hanya latihan saja, jadi kita cukup isi yang ini aja ya. Lalu setelah teman-teman isi, isi profilnya, masuk ke card detail. Nah, di card detail ini ada beberapa note yang teman-teman bisa masukkan terkait dengan customer kita. Ini bisa diisi bisa tidak ya. Kemudian kita masuk ke selling detail. Nah, ini merupakan catatan ya atau settingan kita untuk si PT Mahakam ini ya. Misalnya sell layout ini apa? Kita pilih item aja ya. Nah, kalau misalnya customer ini sering belanja jasa, kita bisa pilih service atau kita default aja ya. Nah, kebetulan karena memang kita ini barang yang kita jual ke customer, jadi kita pilih item aja ya. Print form ini kalau misalnya ada kebutuhan print kita bisa isi, tapi kalau enggak pun enggak masalah. Nah, pengiriman invoice-nya akan seperti apa untuk customer ini. Nah, ini kita bisa pilih bisa to be print, to be email. Contohnya email aja lah gitu ya. Ini kita kosongkan saja. Ada cell comment, ini bisa diisi ya. Misalnya cell comment-nya thank you, atau kita mau ubah komennya terserah. Misalnya kita ubah terima kasih, semoga awet barangnya, tinggal diisi aja ini ya. Semoga awet. Nah, ini contoh ya. Ini terserah teman-teman mau diisi apapun, silahkan. Ini ada nih ya. Nah, shipping method ini kita lagi-lagi lihat lagi ketentuannya ya. Customer itu menggunakan shipping method apa. Nah, untuk pembelian, beban angkut pembelian ditanggung oleh perusahaan FOB shipping point. Maka ini kalau pembelian ya. Kalau penjualan destination point. Nah, berarti kalau hubungannya dengan customer artinya kita penjualan ya. Berarti shipping methodnya destination point. Nah, di sini belum ada, maka kita tinggal tambahkan saja FOB destination point. Ini mudah sekali ya. FOB destination. Ini bisa dihapus juga oleh teman-teman semua, bisa ditambahkan, bisa dihapus ya. Ini COD tadi FOB, nah destination. Kemudian customer term information ini kita pakai in given of a day, karena memang sebelumnya kita tahu bahwa kita dapat diskon kalau early payment ya. Si konsumen dapat diskon untuk early payment, maka kita isi in a given of a day. Nah, ketentuannya termin pembayaran di sini adalah 2/10, netnya 30, berarti akan diskon 2% di sini. Diskon 2%. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan, apakah ada charge?
karena memang tadi tidak disebutkan, maka kita di 0% aja. Oke ya gitu. Terus ini text ID ya, text ID kita bisa diisi bisa tidak. Kalau misalnya informasi di sini perlu diisi ya kita isikan kalau ada informasinya ya. Teks, nah ada ya nomor NPWP, karena memang ada kita masukkan saja. Oke, nah teman-teman bisa masukkan di sini ya, enggak pun enggak masalah. Text code kita tidak pakai teks. Begitupun ini ya. Kita klik use customer text. Kalau sudah ini tinggal teman-teman kalau misalnya perlu informasi lain seperti payment details, metodenya pakai apa, dia itu selalu pakai apa ya kita tinggal use, karena memang kita belum tahu ya, jadi kita dikosongkan dulu aja. Klik oke. Nah, lalu akan muncul PT Mahakam. Ini tipenya customer ya. Kodenya C01. Nah, teman-teman tinggal ikuti langkah berikutnya untuk list ini. Ya, untuk list ini diikuti sampai 5. Nah, kemudian cara memasukkan data supplier ini sama aja. Kita klik new. Nah, pastikan card type di sini adalah supplier. Nah, apakah dia itu individu atau perusahaan, teman-teman tinggal pilih. Nah, setelah itu kita masukkan namanya. Nah, kita contohkan yang S01 ya, UD Singkarak. Kita masukkan UD Singkarak, mirip dengan tadi. Ininya S01. Addressnya Jalan Danu, Jakarta ya. Nah, teman-teman silahkan diisi semuanya. Lalu kalau ada note silahkan diisi note. Nah, kita isi buying detail. Di buying detail purchase layoutnya kita pilih item ya, karena kita beli barang ke mereka, jadi kita pilih item. Lalu kita isi lagi text code kalau ada diisi nomornya, text ID number. Nanti teman-teman isi ini, segala informasi yang ada di sini diisi. Kemudian ini non reportable, kita jangan dulu dikasih teksnya. Nah, kemudian di sini supplier term information in given after your end of month. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini pembayaran dapat diskon, tinggal pilih in given of day. Ya, nanti ini disesuaikan. Kita pilih ini saja. Nah, pada prinsipnya customer ataupun supplier cara pengisiannya sama. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan kondisi-kondisi ini dengan soal yang ada ya, dengan soal yang ada. Apakah kita dapat diskon kalau early payment? Kalau dapat ya kita tulis, kalau tidak ya jangan ditulis gitu. Nah, kalau di sini dilihat pembelian dihitungkan PPN, tidak ada diskon ya, tidak ada diskon di sini. Jadi kita kosongkan dulu aja seperti ini. Kalau sudah oke. Nah, maka akan muncul di sini tipenya supplier. Nah, kalau kita ingin list customer kita siapa aja, tinggal pilih tab ini customer. Kalau supplier kita siapa, akan pilih seperti ini. Nah, itu adalah contoh bagaimana
menginput data customer dan data supplier. Nah, silahkan dikerjakan, sisanya dilengkapi agar nanti kita bisa lanjut ke tutorial berikutnya untuk memasukkan list barang ya, list barang. Nanti setelah kita prepare itu semua, nama customer kita, nama supplier kita, persediaan barang kita, setelah itu kita akan masukkan saldo awal. Nah, jadi tahapannya akan seperti itu. Nah, ketika selesai semua persiapan untuk transaksi, baru kita akan masuk ke tutorial transaksi. Nah, silahkan teman-teman dilengkapi list customernya sesuai dengan latihan seperti ini. Nah, bagi yang belum punya soal latihannya, silahkan bisa di-download di deskripsi. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.